wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan saya hormati Pak Kepala Dinas Pendidikan, Sekretaris Pendidikan, dan juga teman-teman kepala sekolah yang ada di telekonferensi yang saya cintai, saya hormati. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya, dan tidak berlebihan apabila pada pagi hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga mudah-mudahan telekonferensi yang kita selenggarakan ini bisa memberikan kebermanfaatan kita ke depan dan juga bisa melakukan langkah-langkah yang bermanfaat. Baik, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, teristimewa teman-teman kepala sekolah yang ada di telekonferensi ini. Yang pertama saya sampaikan bahwa perkembangan situasi dan kondisi wabah COVID-19 di wilayah Kabupaten Mukomuko ya, saya sampaikan bahwa kita tetap harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat semuanya. Kita tetap waspada, tetap disiplin dalam pelaksanaan protokol kesehatan, di mana mudah-mudahan dengan kondisi yang ada, kedisiplinan masyarakat ini bisa mengurangi penyebaran wabah virus corona di Kabupaten Mukomuko. Ini yang harus saya sampaikan kepada teman-teman kepala sekolah yang ini nantinya akan disampaikan kepada rekan-rekan semuanya, karena bagaimanapun kepala sekolah ini adalah orang-orang yang mempunyai akses di masyarakat yang cukup kuat, dan saya berharap bahwa kepala sekolah ini adalah juga kepanjangan tangan saya di sebuah wilayah, baik di desa, di masyarakatnya, sehingga apa yang saya sampaikan, kebijakan dari pemerintah juga disampaikan kepada masyarakat sekitarnya oleh para kepala sekolah dan guru-guru semuanya. Ini harapan kita, karena kita satu sistem pemerintahan di mana teman-teman guru dalam pembidangan pendidikan ini tentunya memberikan sebuah pembelajaran kepada masyarakat juga bagaimana melihat sebuah persoalan wabah virus corona ini sesuai dengan kebijakan-kebijakan dari pusat sampai ke daerah. Saya harap itu yang pertama yang dilakukan oleh para kepala sekolah, karena saya lihat kepala sekolah mempunyai pengaruh juga di masyarakat sekitarnya, karena dianggap orang yang tahu, dianggap orang yang punya kredibilitas, kemampuan. Itu yang saya harapkan. Ini yang pertama. Yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan kepala sekolah, tetap lakukan satu proses belajar mengajar yang maksimal ya. Kepala sekolah ini adalah sebuah inspirasi dari guru-guru dan juga seorang murid, maka dari itu lebih kreatif, inovatif di dalam pembelajaran yang saat ini saya katakan ada sebuah kehidupan pembelajaran yang baru setelah COVID-19 ini. Kita tanpa kita harus bertatap muka, kita memakai sebuah daring ya, dalam jaringan, itu yang harus kita maksimalkan. Sehingga apa? Sehingga proses belajar mengajar ini tidak terpengaruh dan lebih kreatif, inovatif. Ini yang ingin saya sampaikan, dan saya yakin bahwa teman-teman semuanya mampu untuk melakukan itu, karena bagaimanapun apa yang harus kita lakukan di saat sekarang ini tidak memungkinkan ya, tidak memungkinkan bahwa di tengah wabah kita harus mengumpulkan murid-murid untuk proses belajar mengajar. Ini yang harus dilakukan oleh para kepala sekolah yang memberikan inspirasi pada guru-guru yang terus-menerus. Saya masih melihat kepedulian teman-teman, tapi tolong ditingkatkan kepedulian rekan-rekan semuanya untuk lebih kreatif, inovatif dalam memberikan proses belajar mengajar, tentunya kepada guru-guru, sehingga guru-guru mampu untuk memberikan sesuatu yang terbaik dalam sebuah kehidupan dunia yang baru. Saya katakan dunia yang baru ya, karena dengan wabah virus corona ini kita tanpa berhadapan dengan murid kita harus melaksanakan sistem pendidikan secara maksimal.
Itu yang kedua. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman kepala sekolah, tetap memberikan sebuah semangat baru ya, karena saya tidak bisa menjangkau di wilayah-wilayah ya melalui kepala desa dan sebagainya, mungkin kurang maksimal. Saya minta dukungan dari para kepala sekolah melalui guru-guru, bagaimana memberikan semangat kepada warga masyarakat yang terdampak daripada COVID-19 ini. COVID-19 ini tidak hanya berisiko atau membuat kesehatan kita, orang-orang yang terjangkit berdampak, tapi juga orang-orang yang tidak terjangkit akan berdampak. Karena apa? Pembatasan sosial, penjarangan sosial ini membuat satu kehidupan yang itu berpengaruh sekali pada kehidupan perekonomian. Maka dari itu lakukan para kepala sekolah untuk memberikan semangat baru dan solusi-solusi ketika kebijakan pemerintah itu dilaksanakan. Contoh BLT yang dilakukan di dana desa dan juga bantuan-bantuan nanti lainnya dilakukan di pemerintah daerah maupun dari pusat. Saya minta kearifan dari para kepala sekolah yang objektif dan juga kepanjangan tangan dari pemerintah. Terkhusus saya pribadi, saya minta para kepala sekolah adalah sesuatu yang menyampaikan apa yang saya sampaikan ini kepada masyarakat. Saya percaya betul bahwa para kepala sekolah dan guru-guru adalah orang-orang yang masih disegani di masyarakat. Maka dari itu apa yang disampaikan menjadi sebuah acuan rujukan, termasuk pada saat ini bahwasanya pemerintah itu di tengah puncak pandemi ini tidak mengharapkan adanya perkumpulan massa di saat menjelang lebaran ini ya. Sekali lagi bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah tidak melarang orang atau masyarakat melakukan ibadah, tapi yang dilarang adalah perkumpulan massa yang banyak. Sehingga ini harus disampaikan kepada masyarakat kita bahwa pemerintah tidak pernah melarang masyarakatnya untuk tidak beribadah, tapi melaksanakan ibadah cukup di rumah atau di tempat-tempat yang itu tidak melibatkan banyak orang atau keluarga inti saja. Ini tidak lain bagaimana kita mempercepat ya, mempercepat sebuah proses berakhirnya pandemi ini di dunia ini. Proses untuk mempercepat bagaimana kita bisa melonggarkan pembatasan sosial ini dengan syarat-syarat tadi, bahwa penurunan dari angka terjangkit ini menurun di negara kita, khususnya juga di wilayah kita di Bengkulu sekitarnya. Baik, mungkin itu. Dan satu hal lagi, bahwasanya tetap disiplin, sampaikan kepada seluruh masyarakat ya, tetap disiplin pelaksanaan protokol kesehatan baik di proses perizinan di pasar-pasar dan sebagainya. Saya minta ini seorang guru juga memberikan pembelajaran kepada masyarakat sekitarnya, tidak hanya di lingkungan anak didik, tapi juga kita harapkan seorang kepala sekolah, seorang guru mampu untuk memberikan sebuah pencerahan, kesejukan, semangat di masyarakat sekitarnya. Itu saja, silakan dilanjut acaranya, proses prosedurnya, sehingga nanti sistem pendidikan belajar mengajar di Kabupaten Mukomuko bisa maksimal. Saya berdoa teman-teman semuanya sehat, teman-teman semuanya diberkahi kekuatan dan limpahan rezeki, juga kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat sekitarnya. Salam hormat saya kepada semuanya. Pak Kadis, semangat terus teman-teman, mudah-mudahan sukses, mudah-mudahan virus corona cepat berakhir di dunia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.